Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah, kita berjumpa kembali dalam kajian kitab ya. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang sudah lama tertunda. Kalau tidak salah terakhir kajian itu 2 tahun yang lalu ya, hampir 2 tahun di Unisba. Karena satu dan lain hal tertunda dan insya Allah kita akan memulai lagi sekarang. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan masuk pada pembahasan tentang waktu-waktu yang dimana kita dilarang melaksanakan sholat pada waktu tersebut. Auqatun nahyi anis sholat. Jadi waktu-waktu yang dilarang melaksanakan sholat pada waktu tersebut. Nah, di dalam agama kita itu ada beberapa waktu ya, di mana kita tidak boleh melaksanakan sholat di sana. Tetapi sholat seperti apa yang tidak boleh itu? Maka para ulama mengatakan bahwa yang tidak boleh, yang dimaksud dengan tidak boleh sholat pada waktu-waktu tersebut adalah sholat-sholat mutlak atau sholat-sholat yang tidak memiliki sebab. Nah, Al-Imam Ibnu Qudamah di sini mengatakan wala yutatawwa fi awqatin nahyi bi sholatin la sababalaha ka sholati tasbih. Tidak boleh melaksanakan sholat sunnah pada waktu-waktu terlarang, yaitu sholat-sholat yang tidak memiliki sebab. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah memberikan contoh seperti sholat tasbih. Nah, sholat tasbih sendiri, kalau kita membahas secara khusus, itu terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang kesunahannya ya. Dan ini pembahasan yang berbeda lah. Tetapi dijadikan sebagai contoh oleh Al-Imam Ibnu Qudamah bahwa sholat tasbih ini adalah sholat yang tidak memiliki sebab atau dengan sholat mutlak. Artinya apa? Artinya sholat-sholat yang memiliki sebab sebetulnya tetap dibolehkan. Gitu, walaupun ya memang ada sebagian ulama juga yang mengatakan pokoknya sholat tidak boleh pada waktu-waktu tersebut. Ini sependapat sebagian ulama. Tetapi yang rajih wallahu a'lam bishawab bahwa sholat-sholat yang memiliki sebab gitu ya, maka dibolehkan untuk dilaksanakan walaupun di waktu-waktu yang terlarang. Gitu ya. Nah, Imam Ibnu Qudamah mengatakan apa? Li'anna nahya muakkad fiha. Karena larangan sholat di dalam waktu-waktu tersebut itu sangat ditekankan. Muakkad fiha anis sholah. Wa hadhil asya dha'ifatun fala tuqawwimuhu. Maka hal-hal ini gitu ya, yaitu sholat-sholat yang sifatnya tidak memiliki sebab itu sangat lemah sehingga tidak bisa mengimbangi larangan tersebut. Wa amma malahu sabab, kata Ibnu Qudamah, adapun sholat-sholat yang memiliki sebab seperti tahiyatul masjid, sholat kusuf, sholat istisqa, fa'ala riwayataini, maka ada 2 riwayat. Maksudnya apa? Ada yang memang tetap melarang, tetapi ada yang membolehkan. Nah, yang membolehkan ini wallahu a'lam bishawab, ini pendapat yang lebih rajih. Artinya ketika kita misalnya masuk ke masjid berbarengan dengan waktu terlarang untuk sholat, maka kita boleh sholat di sana. Kenapa? Karena ada sebabnya, yaitu sebabnya masuk masjid gitu. Atau misalnya ada orang meninggal dunia di waktu-waktu tersebut. Apakah boleh kita menyolatkan? Boleh, karena ada sebabnya. Nah, waktunya sendiri berapa? Para ulama mengatakan waktunya itu ada 5. Yang pertama, ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh sampai
matahari muncul, gitu ya, sampai matahari muncul atau terbit. Itu yang pertama. Ini berdasarkan hadis Nabi, la salata ba'da salatil fajri hatta tatlu asyamsu, kata Nabi. Tidak ada solat setelah solat fajar sampai matahari itu terbit. Kecuali mengqadha qabla subuh misalnya kan. Ketika kita terbiasa melaksanakan sholat qobla subuh, kemudian pada satu waktu kita tidak melaksanakannya karena satu dan lain hal. Padahal kita dawam, maka dibolehkan mengqadhanya setelah sholat subuh. Dan itu berdasarkan dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dibolehkan. Nah, yang kedua yaitu ketika matahari terbit sampai matahari meninggi seukuran tombak. Itu dari mulai matahari terbit itu sampai matahari meninggi seukuran tombak. Yang dimaksud dengan tombak di sini tombak apa? Kata Syekh Albani, tombak yang ukurannya kira-kira 2 meter. Jadi kalau dia disimpan di satu tempat yang terbentang gitu ya, tidak ada penghalang gunung dan semacamnya, maka ketika matahari itu seukuran dengan ujung tombak yang 2 meter itu, maka itu setelah itu boleh baru kita melaksanakan apa? Sholat gitu. Nah, selama sebelum seperti itu maka masih terlarang. Oleh sebab itu kenapa para ulama ketika mereka mengatakan sholat syuruk itu sunnah, mereka memberikan waktu yaitu 15 menit setelah syuruk itu kan. Tidak langsung ketika itu sholat. Khawatir jatuh ke dalam larangan tersebut gitu. Nah, ukurannya itu adalah seukuran tombak yang 2 meter. Kalau kata Syekh Utsaimin, apabila dikonversi ke jam itu sekitar 15 menit setelah matahari itu muncul itu. Baru kita boleh melaksanakan sholat. Nah, adapun yang ketiga yaitu ketika matahari tepat di tengah-tengah kepala kita. Tepat di tengah-tengah. Sampai matahari itu tergelincir. Nah, ketika tergelincir masuklah waktu sholat zuhur. Gitu ya. Yang keempat, ba'da asar. Itu ba'da asar. Dan yang kelima, ketika matahari tenggelam. Nah, inilah 5 waktu di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk melaksanakan sholat-sholat mutlak. Gitu. Adapun sholat-sholat yang memiliki sebab seperti tadi, maka itu dibolehkan. Cuma larangan ini menurut sebagian ulama tidak berlaku untuk kota Mekah. Gitu ya. Bagi yang tinggal di Mekah, maka tidak ada batasan waktu, dibolehkan sholat kapan saja, sholat apapun. Gitu, termasuk sholat-sholat mutlak yang dilakukan pada waktu-waktu terlarang. Gitu. Karena memang ada hadisnya ya. Ada hadisnya. Ini hadisnya itu riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, serta Imam Hakim dalam Mustadrak, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Bani Abdi Manaf, kata Nabi, wahai Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bihadal baiti wassalafi. Janganlah kalian melarang seorang pun yang tawaf di Ka'bah dan sholat di dalamnya. Ayati sa'atin sya'a, ayata sa'atin sya'a. Kapanpun dia mau. Min lailin au naharin, baik malam maupun siang. Nah, jadi larangan itu tidak berlaku bagi mereka yang tinggal di kota Mekah. Ini menunjukkan bahwa kota Mekah itu memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh kota-kota yang lainnya. Gitu. Lalu sebetulnya apa sih hikmah dari larangan tersebut? Nah, setidaknya ada beberapa hikmah ya, beberapa rahasia gitu. Yang pertama, tarkut tasyabuh bi ubadi syamsi, supaya kita tidak tasyabuh menyerupai para penyembah matahari. Karena para penyembah matahari itu mereka menyembah matahari ketika matahari itu terbit dan ketika matahari itu tenggelam. Gitu ya, para penyembah matahari yang mungkin kalau di zaman kita itu Shinto ya, agama Shinto di Jepang. Yang kata para ulama ini bagian dari agama Majusi, karena matahari itu kan api.
Nah, dulu mereka bahkan mungkin sampai sekarang mereka menyembah matahari ketika terbit dan tenggelam. Maka ketika Nabi melarang kita untuk sholat pada waktu itu karena khawatir tasyabuh, menyerupai satu kaum tersebut. Dan Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabuh dengan satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Gitu. Dan itu disebutkan di dalam beberapa hadis ya, bahwa di sini anal kufar gitu ya, ya'buduna syamsa ingda tulu'iha wa ingda gurubiha. Gitu, bahwa orang-orang kafir itu menyembah matahari ketika matahari itu terbit dan matahari itu tenggelam gitu. Nah, di sini dikatakan fa innaha, sesungguhnya matahari itu tatlu'u, dia terbit hina tatlu'u baina qarnai syaitan, di antara dua tanduk setan. Wa hina idzin yasjudu lahal kufar, dan ketika itu orang-orang kafir sujud. Fa innaha tagrubu hina tagrub baina qarnai syaitan, dan dia pun tenggelam di antara dua tanduk setan. Wa hina idzin yasjudu lahal kufar, dan ketika itu orang kafir pun sujud. Nah, ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Itu di antara hikmah kenapa tidak boleh kita melaksanakan sholat pada waktu-waktu tersebut. Lalu ketika matahari itu berada di tengah kepala gitu ya, di tengah-tengah, kenapa dilarang? Apa hikmahnya? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dikatakan fa inna hina idzin tusjaru jahannam, karena ketika itu neraka jahanam sedang bergejolak gitu, sedang dididihkan. Makanya kalau ketika sholat zuhur matahari itu panas kan, kata Nabi abridu bisolah, dinginkan dulu sholat itu. Kenapa? Karena panasnya matahari itu bagian dari hembusan neraka jahanam gitu. Jadi jangan sholat zuhur ketika matahari itu betul-betul panas sampai diakhirkan. Maka ketika itu mengakhirkan sholat menjadi lebih utama ketimbang sholat pada awal waktu, seperti itu. Nah, itu hikmahnya ya. Jadi tasyabuh dengan orang kafir. Kemudian yang berikutnya apa tadi? Tahdzir minas sujud liqarni syaitan. Jadi larangannya itu sebagai wanti-wanti supaya kita tidak sujud kepada dua tanduk setan itu gitu. Jadi di satu sisi menyerupai orang kafir, di satu sisi kita dikhawatirkan justru sujud kepada tanduk setan tersebut. Gitu ya. Jadi ada dua hikmah ya. Nah, kemudian di sini Imam Ibnu Qudamah ada tambahan, inna saliki thoriqil akhirah, kata beliau, sesungguhnya orang yang meniti jalan akhirat, muwadzabuna alal ibadat, mereka itu selalu membiasakan diri di atas ibadah kepada Allah. Ini orang-orang yang meniti jalan menuju akhirat itu, di antara sifatnya itu selalu membiasakan diri untuk beribadah kepada Allah. Fal muwadzabah ala namtin wahidin yuwarisul malal. Sedangkan melakukan sesuatu yang berulang-ulang atas satu hal itu bisa menyebabkan orang itu bosan. Terus begitu ibadahnya tuh. Nah, itu kadang-kadang orang bosan. Faida waqa'al man'u zada nasyat. Maka ketika dilarang melakukan hal itu, justru semangatnya akan bertambah. Gitu. Nah, jadi gini maksudnya, orang yang menempuh jalan akhirat itu kan selalu mendawamkan amal biasanya. Nah, di antara yang didawamkan itu kan biasanya sholat. Nah, kalau orang terus melaksanakan sholat, kadang-kadang dia menjadi malas. Seperti kita lamun makan bakso wae meureun unggal poe kan jadi bosen dengan makanan yang kita makan terus. Dan itu sifat yang manusiawi gitu. Ketika orang terus melaksanakan sholat, suatu saat dia akan mencapai titik jenuh dengan ibadahnya itu. Nah, maka dilaranglah pada waktu-waktu itu supaya timbul kerinduan untuk melaksanakan sholat-sholat tersebut. Sehingga tidak tumbuh perasaan bosan. Itu diantara hikmahnya gitu.
Li'ana nafsa, karena jiwa itu harisatun alama muniat minhu, selalu semangat untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Itu jiwa. Termasuk hawa nafsu pun sama. Kenapa hawa nafsu sering mencari hal-hal yang diharamkan kan gitu? Padahal yang diharamkan itu kan sedikit ya, tapi penasaran gitu. Itu biasanya jiwa manusia. Ketika dilarang justru penasaran gitu. Faman ul insan minas sholati fi awqatin nahyi, maka manusia dilarang untuk melaksanakan sholat pada waktu-waktu terlarang. Walam yumna min nau'in akhor minat ta'abud, tetapi dia tidak dilarang untuk melaksanakan ibadah yang lain pada waktu-waktu itu. Seperti apa? Membaca Al-Quran, bertasbih gitu ya, atau kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, jadi sengaja supaya dia tidak berada fokus dalam satu jenis ibadah saja. Ketika di waktu-waktu terlarang itu, maka dia bisa menggantinya dengan ibadah yang lain sehingga tidak muncul perasaan bosan di dalam dirinya. Nah, wallahu a'lam bishawab, itulah hikmah ya dari larangan pada 5 waktu tersebut. Kenapa Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melaksanakan sholat pada waktu-waktu itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.